Pematerinya Mbak Alfian. Pematerinya Mas Rifki, sorry. Oke, terima kasih Mas Rifki atas apa yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya hormati tentu teman-teman di Antasalam Institute ya. Ada yang pemegang gawangnya nih, Mas Rizky Prayogo ya. Karena adik kelas saya biasanya panggilnya Dinda kalau di pesantren. Dinda Rizky ya. Saya senang banget kalau ada alumni pesantren yang aktif gitu ya. Dan tentu salam kenal buat Mas Rifki ya. Kita pertama kali ketemu, tapi mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Insya Allah kita akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya di Antasalam Institute. Dan tentu dengan senang hati kami akan mendukung ya. Apapun yang bisa kami lakukan sebagai sesama muslim untuk memajukan Islam kita bersama. Islam yang rahmatan lil alamin, sebagaimana tema kita hari ini. Dan tentu yang saya banggakan juga, ini Mbak Alfian Sylvia Krisnasari. Luar biasa ya, paparan materinya saya banyak banget belajar dari Mbak Alfian. Nanti saya harus punya slide-nya ya, untuk data-data terbaru terkait lingkungan. Terima kasih Mbak Alfian, materinya bagus banget. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik karena tetangga lagi renovasi rumah nih. Semoga suaranya nggak mengganggu teman-teman. Mau saya hentikan kan nggak mungkin lagi kerja mereka. Oke, teman-teman tadi sudah kita dengarkan, tapi sebelum saya lanjut, saya mau terima kasih dulu nih kepada teman-teman Universitas PTIQ Jakarta yang sudah berkenan hadir ya. Ini ada teman-teman dari mata kuliah Ulumul Quran 1A 1E. Masya Allah semangatnya. Saya pikir mereka akan bosan ya belajar sama saya setiap minggu. Tapi alhamdulillah teman-teman sempat hadir. Terima kasih ya teman-teman semua. Dan salam kenal dan takzim saya kepada teman-teman yang hadir semua di hari ini yang saya kenal atau tidak kenal. Mungkin saya aja yang slide share Mas, karena ternyata ada sedikit perubahan. Saya yang slide share gitu, aja. Bu. Nggak apa-apa ditutup, nanti saya slide share sendiri aja. Oke, sip. Oke, jadi semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Baik, saya izin share screen. Teman-teman sudah saya share di materi yang insya Allah kita bahas bersama hari ini. Judul saya sangat simpel. Tadi juga kata Mbak Alfian, sebenarnya melakukan upaya konservasi lingkungan itu simpel ya. Tinggal kita mau nggak bergerak gitu ya Mbak Alfian, intinya gitu. Karena tadi responsibility-nya yang belum timbul gitu. Niat kadang-kadang ada tapi aksinya kurang. Jadi itu masalahnya. Makanya nanti di sini kita bukan cuma belajar dan memahami, tapi melakukan upaya praktis ya dari eco healing itu. Nah, sebelum saya bahas ini, teman-teman, saya sedikit aja tadi mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Alfian. Kata beliau, tadi kan Nabi Muhammad mengajarkan kalau kita itu makan berhenti sebelum kenyang ya, gitu ya teman-teman. Nah itu kalau dalam kajian Islam kita membedakan dua hal, Mbak Alfian dan teman-teman. Ada mubazir, ada juga israf ya. Jadi kalau israf itu yang tadi Mbak Alfian bilang, jadi kita menggunakan sesuatu harta kita untuk sesuatu yang dibenarkan agama atau sesuatu yang halal tapi berlebihan. Itu namanya israf. Itu halal, makan halal, tapi ketika itu berlebihan itu menjadi salah. Nah, makanya itu digunakan kata israf ya dalam Al-Quran. Tapi kalau mubazir yang sering jadi bahasa kita, makanya kita harus membenarkan bahasa ya. Kalau mubazir itu kita melakukan sesuatu dari yang dilarang agama. Artinya kita menggunakan harta kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang agama. Jadi kalau kita makan dibilang mubazir itu kurang tepat. Jadi kalau yang benar itu kalau makan berlebihan israf. Nah, tapi kalau mubazir tadi kita menggunakan harta kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Misalnya apa? Kita beli dengan uang yang halal kita beli minuman, beli narkoba. Nah, itu namanya mubazir. Makanya di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, Al-Quran itu menggunakan atau menyamakan, mendekatkan orang-orang yang melakukan tindakan mubazir dengan setan. Karena tadi mubazir itu adalah melaksanakan sesuatu yang terkait dengan maksiat. Uang yang halal digunakan untuk sesuatu yang maksiat. Nah, setan itu kan senangnya maksiat ya teman-teman ya. Makanya orang yang mubazir itu didekatkan dengan setan. Karena tadi tujuannya sama-sama untuk melakukan maksiat.
Nah, ini lebih dahsyat ketimbang tadi israf, dan israf itu sesuatu yang dihalalkan, hanya tidak boleh berlebihan. Kira-kira gitu aja tambahannya buat Mbak Alfian. Nah, sekarang kita masuk ke sini, teman-teman. Cinta semesta dalam Al-Quran. Kenapa sih kita harus cinta semesta, teman-teman? Oke, sebelum itu, mungkin bagi yang belum mengenal saya nggak bisa turun ya, Mas? Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Nur Afia Febriani. Bagi teman-teman yang belum kenal, saat ini saya diamanahi sebagai Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas PTIG Jakarta dan sebagai dosen tetap di sana. Sama Mas Rizky, saya ditembak jadi pembina atas Salam Institute. Jadi Mas Rizky langsung tembak, pokoknya Pak Rian harus bersedia, siap. Untuk kebaikan selalu siap. Dan saya juga senang dengan, sama seperti Mbak Alfian, saya fokus di kajian-kajian tentang lingkungan gitu ya teman-teman. Jadi saya menulis disertasi saya tentang ekologi berwawasan gender dalam perspektif Al-Quran. Alhamdulillah ini diterbitkan di Mizan tahun 2014. Dan saya senang menulis karya tentang lingkungan dan kemanusiaan. Dan tentu sebagaimana Mbak Alfian, kita sama-sama pecinta lingkungan ya teman-teman. Kita melakukan aksi praktis eco-healing di lingkungan kita dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Islam dan ajaran rahmatan lil alamin. Kita akan lihat nanti gimana sih ajaran dalam Al-Quran dan hadis untuk kita mengenal alam sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan gitu ya. Lalu kita akan belajar Allah di balik setiap fenomena yang ada di dalam raya, hak manusia terhadap penggunaan sumber daya alam. Ini yang sering dijadikan landasan antroposentris ya teman-teman ya. Kemudian kewajiban manusia dalam pengelolaan sumber daya alam, ini yang jarang dibahas, makanya selalu saya gaungkan sedapat mungkin. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban dalam konservasi sumber daya alam. Kemudian yang juga jarang dibahas adalah tentang hak asasi alam itu sendiri. Bagaimana sih Al-Quran dan hadis menggambarkan tentang hak asasi alam dalam Al-Quran dan hadis, lalu kita tutup dengan kesimpulan. Nah, saya ingin memulainya dengan mengutip surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sudah sangat jelas. Nabi Muhammad diutus kepada kita semua umat manusia untuk menjadi rahmat bagi semesta. Artinya apa teman-teman? Kehadiran Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah yang diajarkan oleh Allah adalah ajarannya itu berisi tentang bagaimana manusia dapat berinteraksi harmonis dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan sesama lingkungan, dan intinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran yang didapatkan oleh kita dari Nabi Muhammad SAW semuanya berisi tentang ajaran cinta ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau buktikan gimana Allah Maha cinta sama kita teman-teman. Kita mengenal dalam surat Thaha, Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Jadi Allah punya asma'ul husna ya teman-teman. Kita belajar ada 99 asma'ul husna. Kalau dalam disertasi suami saya tuh ekoteologi dalam tafsir kontemporer, dia menyimpulkan salah satunya begini. Urgensi mengenal alam raya salah satunya adalah agar manusia dapat mengetahui kekuasaan Allah. Man 'arafa nafsah wa bi'ah faqad 'arafa rabbah. Kalau kita belajar tasawuf, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dalam disertasi suami saya itu ditambah redaksinya man 'arafa nafsah wa bi'ah faqad 'arafa rabbah. Jadi kalau kita mengenal lingkungan, maka kita akan lebih mengenal Allah, maka itu akan membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penjelasannya? Misalnya, kita tahu alam raya ini tercipta sedemikian teratur. Tadi Mbak Alfian sudah jelaskan ya, ekosistem kita ini udah teratur banget sebenarnya secara alami, tapi aktivitas manusia itu yang merusaknya. Nah, kita sadar segala sesuatu yang di alam raya ini, termasuk apa yang ada di bumi ini semuanya teratur. Nah, keteraturan alam raya itu menyadarkan kita kalau kita mau berpikir lebih mendalam, siapa sih yang ngatur ini semua? Nah, yang mengatur semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Al-Muhaimin. Jadi kita mengenal sifat Allah sebagai pengatur adalah salah satunya bisa kita pelajari dari keteraturan alam raya. Kemudian alam raya tercipta sedemikian indah. Kita senang kalau lihat pemandangan yang asri ya. Lihat gunung, lihat awan, lihat air terjun, lihat laut, lihat bunga yang merekah. Itu kan indah. Tapi siapa yang maha indah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memperkenalkan alam raya ini sedemikian indah kepada kita supaya kita, oh ya Allah, ciptaannya seindah ini, apalagi yang menciptakan.
Alam raya memiliki potensi kehidupan juga. Segala sesuatu di alam raya ini dikatakan hidup kita tidak membatasi yang biotik dan abiotik, karena dalam Al-Quran itu digambarkan segala sesuatunya hidup ya. Maka siapa yang maha memberi hidup? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta adalah fondasi dalam kehidupan kita. Terus siapa yang maha cinta? Yang maha menyayangi, yang maha mencintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga ketika kita memahami alam raya adalah sumber kehidupan kita ya, tadi kata Mbak Alfiani, semuanya kita bisa dapatkan dari alam untuk mendapatkan rizki ya, mendapatkan rizki buat